Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi-pagi kita ngopi. Saya udah punya ada TV desa, saya tinggal nunggu kiriman dari Prof. Zudan. Saya ada Kemendagrinya, jadi biar tambah keren. Pagi ini ada pelajaran apa ini, Prof? Saya kayaknya ngopi pagi harus saya jadikan agenda kayak tausiah pagi tentang administrasi kependudukan kayaknya. Ya. Apa ini, Prof? Pagi ini, Prof, Mas Surya Koco dan seluruh kerabat desa, rekan-rekan Dukcapil seluruh Indonesia dan para pemirsa TV Desa, TV yang memiliki concern khusus kepada seluruh kerabat desa. Pagi hari ini kita akan diskusi, ngobrolin santai sambil ngopi tentang KTP elektronik. Beberapa pertanyaan yang selalu muncul itu, Mas, foto saya ini dulu belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab, boleh ganti foto enggak? Katanya seumur hidup. Nah, saya ini sudah pindah rumah, KTP-nya ganti enggak? Kan harus berlaku seumur hidup. Ini gimana nih negara ini? Buat aturan kok enggak update. Status saja di Facebook, di Instagram kita update terus. Masuk KTP berlaku seumur hidup. Status tapi update di KTP ogah-ogah juga gitu kan? Iya. Nah, itu Mas, memang kadang-kadang penduduk kita itu untuk hal-hal yang paling mendasar itu seringkali lupa. Dengan alasan sibuk, dengan alasan harus antri, dengan alasan harus ke kabupaten, harus ke kecamatan, sehingga banyak yang terlewati. Nah, khusus pagi hari ini, Mas Surya Koco bersama TV Desa, bersama seluruh kerabat desa, sahabat Dukcapil, ya seluruh pemirsa siapa saja, mari kita cek KTP kita. Nah, mari kita berbincang-bincang tentang dokumen yang menjadi identitas sebagai warga negara. Ya. Karena dulu kan KTP sering bisa diganti dengan SIM sebagai identitas, bisa diganti dengan paspor. Nah, saya perlu menyampaikan kepada seluruh kerabat desa. Dalam sistem hukum kita, dalam sistem kewarganegaraan nasional kita, identitas sebagai warga negara itu sesungguhnya hanya satu. Sekarang untuk orang dewasa adalah KTP elektronik dan untuk anak-anak adalah kartu identitas anak. Jadi di Indonesia berlaku dua identitas. Satu untuk anak bayi baru lahir sampai umur 17 tahun kurang 1 hari dibuatkan kartu identitas anak. Berapa, Prof? Untuk bayi baru lahir sampai umur 17 tahun kurang 1 hari dibuatkan kartu identitas anak. Oh, sampai 17 itu kartu identitas anak. Tapi tetap dengan NIK yang kemarin kita obrolin. Iya, betul. NIK-nya tidak berubah. Hanya bentuk kartunya berubah. Di Indonesia dibedakan. Bentuk kartunya kayak apa, Prof? Beda. Kartu identitas anak berwarna merah. Nah, nanti saya belum membawa ini. Ya. Oke. Yang untuk dewasa, KTP yang berwarna biru itu, KTP elektronik. Nah, untuk kartu anak nggak ada gambarnya Hello Kitty atau apa? Kita buat desain yang menarik, yang berwarna merah, pink gitu. Nah, siap. Rekan-rekan semua, kerabat desa, kita ini harus membangun persepsi yang sama. Bahwa sebagai warga negara, kita harus memiliki identitas sebagai warga negara. Ya. Kalau SIM tadi saya sebutkan, itu adalah ketika tidak membawa KTP, berbagai lembaga layanan publik itu berbaik hati. SIM-nya mana bolehlah sebagai pengganti. Itu masa lalu. Kalau sekarang itu hanya karena kebaikan aja. Kebaikan lembaga yang menyelenggarakan layanan publik, bukan sistem hukumnya. Indonesia itu kan orangnya baik-baik. Kalau ditanya KTP ditanya, ya sudah SIM-nya mana? Kalau luar negeri enggak, paspornya mana? Gitu. Kartu kerja apa? Kartu pegawai. Kartu pegawai. Kalau yang PNS ditanya kan karpeknya. Nah, itu sebenarnya karena kebaikan lembaga penyelenggara layanan publik. Kalau sistem hukum kita tidak begitu.
Sistem hukum kita yang namanya identitas itu ya hanya seperti ini yang kita miliki ini. Inilah kartu identitas kita sebagai warga negara. Kemudian kan sering ditanya, "Loh Pak, saya kan sebagai warga negara punya paspor. Di luar negeri digunakan itu." Nah, paspor itulah dokumen perjalanan ke luar negeri. Nah, jadi itu kalau perjalanannya cuma luar kota nggak perlu pakai paspor, tapi pakai KTP. Ya, KTP saja cukup. Nah, itulah pengantar kita agar kita semuanya memiliki pemahaman yang sama. Itulah mengapa saya selalu mendorong kita semua Dukcapil pusat dan daerah selalu mendorong, yuk buat KTP, rekam KTP. Karena jangan sampai kita kalah dengan di masa lalu. Di Indonesia itu KTP yang mulai tersistem dengan baik itu diawali tahun 70-an, Mas. Yang masih lebar itu ya, Prof? Ya, sudah dulu KTP kabupaten. Yang masih lebar di laminating itu kan? Yang di laminating. Ya. Nah, yang ada logo per kabupaten. Ya, betul. Ya. Maka dulu itu kita belum standar nasional. Saya masih sempat merasakan itu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang mungkin sudah enggak. Ya. Jadi dulu saya pernah memberi materi di sebuah lembaga perbankan. Mendapatkan kesaksian yang menurut saya itu membanggakan bagi negara. Mereka mengatakan begini, "Pak, saya sudah lama kerja di bank. Sekarang jauh lebih mudah mengidentifikasi KTP ini asli atau palsu untuk nasabah saya." Loh, mengapa bisa seperti itu? Dia mengatakan, "Sekarang saya cukup ngapalkan KTP elektronik ini seluruh Indonesia bentuknya sama. Bahannya sama. Kalau dulu sampai tahun 2000-an, dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an, 30 tahun, itu KTP-nya dibuat per kabupaten. Jadi kalau kabupaten di Aceh ada logonya kabupaten di Aceh. Kabupaten di Semarang logonya Kabupaten Semarang. Di Blitar logonya Blitar, sehingga petugas bank itu harus ngapalin satu persatu. Maka dulu pemalsuan itu banyak sekali. Nah, sekarang lebih mudah diidentifikasi karena hanya ada satu model. Jadi dikatakan negara Indonesia itu terus berbenah untuk membangun satu standar nasional. Nah, dalam sebuah negara kan memang sebaiknya satu sistem. Inilah yang bisa diperbaiki. Di kita dulu mengenal KTP kabupaten, kemudian KTP nasional, KTP disebut KTP nasional siap. Masih laminating. Sekarang KTP nasional dengan KTP elektronik. Jadi kepada seluruh masyarakat, warga di kerabat desa, tolong kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih memegang KTP buatan tahun 2004. Nah, tahun 2004 itu KTP-nya harus sudah diganti semua di 1 Januari 2014. Itu harus diganti semua. Berarti kalau yang sudah tertulis berlaku hingga seumur hidup itu berarti sudah update. Nah, kalau yang dengan di KTP-nya sudah berlaku seumur hidup, itu berarti sudah KTP elektronik cetakan di 2014 ke belakang. Oh, berarti saya punya ini sudah 14 ke belakang ini, Bro. Nah, karena di sini tertulis seumur hidup kan gitu. Ya, betul. karena ada juga yang masih tertulis berlaku sampai kapan kan gitu, Bro. Ya, punya saya, seperti punya saya ini, Mas Suryo Koco, ditulis berlaku sampai dengan tahun 2017. Ini karena saya dulu membuatnya 2012. Nah, KTPL dulu, generasi pertama, 2011 sampai dengan 2014 itu berlakunya hanya 5 tahun. Kemudian di Indonesia memperbaiki Undang-Undang 23 tahun 2006 yang diperbaiki dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Nah, undang-undangnya mulai berlaku 2013, diterapkan mulai 2014. Nah, dulu KTP kita ditulis 5 tahun. Mulai 2014 itu ditulis persis di pasal 101. Pasal 101 huruf C tepatnya. Dikatakan KTPL yang sudah berlaku, yang masih ada tanggal kadaluarsanya, dinyatakan tetap berlaku seumur hidup. Artinya nggak usah nyetak lagi. Nggak usah nyetak lagi, dengan catatan tidak ada data yang berubah.
Kalau datanya berubah, misalnya dulu bujangan, kemudian menikah, Mas, KTP-nya harus diganti, cetak ulang, karena berubah datanya. Kalau Pindah rumah, menikah kemudian menikah lagi kan nggak ada perubahan data kan, Bro? enggak ada perubahan data. Tapi ada perubahan tanggung jawab, bebannya yang bertambah. Lanjut, Bro. Nah, kemudian banyak pertanyaan. Dulu saya waktu buat KTP itu masih kurus, masih jelek. Karena baru lulus SMA. Sekarang saya udah kerja, udah agak ganteng, kumisnya udah tumbuh. Boleh ganti foto nggak? Silahkan diganti sekalian mengupdate data. Dulu kan pekerjaannya masih pelajar. Sekarang misalnya pekerjaan sudah mahasiswa, diupdate. Atau saya ini perlu melakukan update data, Bro. Karena kan waktu foto saya belum ompong, ini sekarang ompong. Oke, proses update-nya sesusah apa, Bro? Nah, update ada dua hal. Pertama, update data, dan yang kedua, update foto. Oke. Kalau update data, cukup datang ke Dinas Dukcapil melaporkan. Nah, yang saya maksud Dinas Dukcapil itu berbeda-beda di Indonesia. Kalau di DKI, di Depok, boleh di kelurahan. Daerah lain boleh di kecamatan. Daerah lain ada yang harus di kabupaten, karena alatnya hanya tersedia di kabupaten. Dan petugasnya baru ada di tingkat kabupaten. Jadi, Mas Suryo Koco dan seluruh kerabat desa, saya perlu jelaskan, Indonesia itu cakupannya beragam-ragam. Kita memiliki 514 kabupaten kota, dari yang sudah sangat maju layanan adminduknya. Seperti di kota-kota besar ya, yang bagus sekali itu kan, Kota Denpasar itu bagus, Kota Bandung itu bagus, DKI bagus ya, Surabaya mulai menuju taraf yang bagus, Kota Semarang itu bagus. Yang kota-kota itu rata-rata bagus. Tetapi kan ada juga daerah yang jaringan listriknya saja sering mati, Mas. Teman-teman di wilayah Papua, Papua Barat, di Nias, Nias Utara, di Mentawai. Jangankan ngomong internet, ngomong listrik aja. Listrik sering mati. Jadi saya sering dikomplain, Pak Prof, ini saya sudah buat foto kok nggak jadi-jadi KTP-nya. Ya, ada gangguan-gangguan ini. Saya mengakui, kita sudah banyak memperbaiki, tetapi kekurangan-kekurangan selalu ada. Bayangkan Mas, kita punya 514 kabupaten kota, negara yang sangat besar. Ya, kemudian SDM-nya, ada yang sudah pinter, ada yang setengah pinter, ada yang harus dilatih terus-menerus. Nah, yang kalau merubah foto, itu harus datang, karena harus foto. Nggak bisa seperti kita mengirim foto saja. Saya kirim foto saja ya lewat pos. Nanti kemudian dicetakkan dengan foto itu nggak bisa. Nah, kalau merubah data, beberapa daerah sudah bisa melakukan secara online. Mengurus data. Ya, misalnya kan urus pindah, itu sudah bisa online. Kalau pindah itu artinya dia merubah data alamat. Itu kalau sudah merubah data alamat, maksudnya yang sudah bisa online hanya masih beberapa tempat, atau kemudian ini terintegrasi di di Dukcapil kementerian kemudian. Ya, jadi data kita Mas seluruh Indonesia itu terintegrasi dari kecamatan, kabupaten, dan pusat. Itu terintegrasi. Jadi kalau orang pindah penduduk, itu langsung terintegrasi ke data di pusat. Maka di kabupaten. Tapi tetap harus melakukan perubahan data itu di tempat lokasi kita. Iya, alamat betul, kita. Betul. Kalau merubah data, itu harus di tempat sesuai alamat. Membuat foto sesuai alamat. Tetapi kalau membuat KTP, mencetak KTP tanpa ada perubahan data, boleh dimanapun. Sekarang kita sudah memperbaiki sistemnya. Mencetak KTP, misalnya anak saya membuat KTP dulu di Bekasi. Kemudian pas di Surabaya KTP-nya hilang. Dia kan harus check-in ke bandara, di kereta api, beli tiket gitu. Misalnya harus kemana menggunakan KTP, dia bisa mencetak KTP-nya di Surabaya. Datang ke Dinas Dukcapil di Surabaya, membawa surat keterangan hilang dari kepolisian, tolong cetakkan KTP saya. Tidak boleh merubah data. Hanya fungsi memberikan salinan ibarat kata gitu ya. Betul. Tapi KTP-nya persis sama. Sama, artinya semua datanya sama, tidak ada yang berubah. Betul, datanya sama, fotonya sama.
Nah, kemarin juga ada kawan saya dari Kalimantan Selatan sudah bekerja di Surabaya. Oke. Nah, dia kalau pulang ke Kalimantan Selatan hanya untuk buat KTP mahal. Sistem kita sudah membolehkan membuat KTP dimanapun. Akhirnya dia membuat KTP-nya di kota Surabaya. Nah, pertanyaannya begini, apakah semua SDM-nya sudah bisa? Ternyata belum. Sudah kita latih juga semuanya, tetapi karena jarang ada yang mengurus pindah-pindah dan mengurus rekam cetak KTP luar domisili itu tidak semua kabupaten sudah bisa. Nah, artinya yang masih ada juga belum siapnya itu teman-teman dari Dukcapil di kabupaten kota itu atau bagaimana? Iya, betul. Ada beberapa dinas Dukcapil yang SDM-nya itu belum siap untuk mencetakkan KTP luar domisili karena itu rumusnya berbeda dengan rumus mencetak penduduk di kabupaten kotanya sendiri. Prof, tapi kalau kita melihat, kalau kita tadi Prof sampaikan ini kan akan berlaku seumur hidup, datanya terintegrasi di Dukcapil dan seterusnya. Sementara kalau kita lihat perkembangan ini kan kita bicara elektronik KTP, artinya kan berarti bisa juga tanpa harus dengan fisik pun sebenarnya juga sudah bisa menunjukkan bahwa oh ini KTP saya gitu kan. Taruh kata yang sekarang yang simpel aja lah Prof. Saya ikut terdaftar sebagai anggota sebagai member kartu diskon di salah satu minimarket. Begitu itu terkoneksi dengan payment, maka kemudian saya juga bisa menunjukkan bahwa ini loh kartu diskon saya, ini kartu dari member di shopping mereka dan seterusnya. Itu satu, artinya saya nggak perlu harus fisik tebel-tebel di kantong kan gitu, itu satu. Yang kedua, ketika kemudian melakukan validasi data dan seterusnya, di beberapa aplikasi smartphone itu kan bahkan sampai fingerprint, artinya fingerprint. Ketika kemudian saya ingin mengamankan handphone saya supaya tidak bisa dibuka anak sama istri gitu kan, itu kan otomatis kita kasih pengaman sidik jari, artinya mereka nggak akan bisa buka karena kita menilai bahwa ini private gitu kan, walaupun sebenarnya ya itu keputusan masing-masing itu private atau enggak. Tapi yang ingin saya bawa lebih dalam konteks yang ketika kemudian saya punya kredit online atau fasilitas kredit online, itu dia juga memberikan ruang kepada kita untuk kemudian Anda masukkan PIN atau Anda masukkan sidik jari. Ketika memang aplikasi di handphone kita sudah ada pembacaan sidik jari, ketika pemakaian sidik jari otomatis ketika kemudian akan belanja kemudian menggunakan fasilitas kredit, itu umpama anak saya main handphone saya kemudian dia yang belanja pakai fasilitas kredit, saya nggak bisa karena memang harus sidik jari saya yang tertempel di situ. Kebayang di saya ketika kemudian bisa sampai sejauh itu luar biasa itu, Bro. Artinya melakukan update kayak saya mungkin hampir tiap pagi update gitu kan, ganti rambut jadi tambah putih juga update, ompong kiri jadi panggilnya Ponggi gitu kan, gara-gara giginya lepas satu di sebelah kiri gitu kan, itu juga update. Artinya saya dengan sukarela melakukan update itu di sosial media gitu kan. Nah kalau kemudian semudah itu melakukan update di data kependudukan, walaupun ya tidak kemudian narsis banget lah gonta-ganti foto gitu kan. Nah itu mungkin akan menjadi keasikan tersendiri teman-teman kerabat desa ini melakukan update itu dengan sukacita, tidak merasa bahwa itu jadi beban atau kemudian jadi dilakukan hanya kalau perlu. Kira-kira gimana Bro? Ini ya agak liar mungkin pagi ini saya. Menarik sekali, Suryo Koco, kerabat desa. Kita terus melakukan pembenahan secara sistem. Oke. Nah, di balik semua yang kita lakukan kelihatannya di front office itu sederhana. Di front office hanya ada petugas yang menerima, kemudian memfoto ya. Tetapi di belakang layar, back office-nya itu ada perangkat yang sangat besar.
Ya, ya. Apa yang ada di belakang dari semua sistem Dukcapil itu? Pertama namanya data center. Indonesia untuk layanan admin Duk memiliki 3 data center besar. Mungkin inilah data center terbesar yang dimiliki oleh berbagai instansi. Karena yang isinya adalah 268 juta penduduk. Besar sekali, Mas, penduduk kita. 268 juta. Ada data center. Yang kedua ada namanya jaringan komunikasi data. Nah, ini jaringan inilah yang menghubungkan antara Dukcapil pusat, Dukcapil kabupaten kota, dan Dukcapil di semua kecamatan. Di DKI, di Depok, itu sampai di tingkat kelurahan. Nah, ke depan kita akan dorong sampai ke tingkat desa. Desa-desa yang sudah mampu boleh menarik menggunakan jaringan itu. Nah, ini jaringan khusus, sehingga tidak mudah dihack, tidak mudah disusupi oleh virus-virus ataupun malware ataupun trojan misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memerlukan perangkat-perangkat pendukung seperti server, komputer, ya, kemudian ribbon, tinta untuk mencetak, dan yang keempat SDM. Jadi Dukcapil itu ada 60 ribuan SDM-nya sampai di tingkat kecamatan, mungkin lebih 60 ribu sekarang karena kecamatan-kecamatan bertambah, desa-desa yang sudah menerapkan ini kelurahan-kelurahannya juga bertambah. Ada back office yang sangat besar. Nah, maka kita ketika berbenah itu dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan nasional. Nah, ini Mas Koco tadi, bisa nggak sih orang itu nggak perlu bawa apa-apa, cukup bawa sidik jari. Nah, karena sudah rekam KTPL, datanya sudah ada. Kemudian nggak usah bawa apa-apa, bawa wajah saja. Nah, sekarang kita sudah mulai mengarah ke sana. Saat ini sekarang ada 7 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil untuk layanannya itu menggunakan foto wajah, Mas. Jadi nggak rekening bank, nggak perlu ke banknya, cukup fotonya difoto begini dengan handphone, kemudian dikirim ke banknya. Banknya nyocokkan dengan data Dukcapil. Oh, Anda cocok. Setelah fotonya cocok, dia diproses bukakan rekening bank. Satu lagi lembaga yang sudah menggunakan data ini adalah kepolisian. Jadi kepolisian untuk penegakan hukum, pencegahan terorisme, untuk mencari, mengidentifikasi pelaku kejahatan. Jadi rekan-rekan semua, kerabat desa, kita sekarang harus berperilaku tertib. Sebab kalau kita misalnya di pinggir jalan, ya, jadi vandalisme itu, Mas, ngerusak, lempar apa, tertangkap di CCTV, itu sudahlah pasti tertangkap. Karena dari CCTV wajahnya kelihatan, diidentifikasi siapa dia. Nah, ini juga berguna untuk mengungkap korban kejahatan. Kepolisian sudah menggunakan sidik jari. Oh, yang itu ya dulu apa namanya? Jadi waktu Lion Air jatuh, kemudian ada mutilasi kemarin-kemarin itu, ada korban tabrak lari, meninggal dunia, sidik jarinya dipasang di atas alat. Langsung data orang itu keluar. Jadi tidak perlu lagi DNA, tidak perlu lagi mencari ke RT RW bener enggak datanya enggak. Langsung dengan sidik jarinya. Nah, kita sudah mulai menuju ke sana, Mas. Nah, ada lagi yang terus kita lakukan untuk memudahkan warga masyarakat membuat dokumen kependudukan. Tidak harus datang ke Dukcapil, tetapi sekarang kita sudah menginisiasi alat baru yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Anjungan Dukcapil Mandiri. Ini kayaknya nyambung sama yang ada di chat kita ini, Prof. Ya. Ada di Januar, Kabupaten Kutai Timur, sambil goes di Geraha Expo, tempat layanan satu atap di mana Dukcapil sudah masuk dalam layanan satu atap. Apa ada yang model ini maksudnya? Ya, ini Pak sahabat saya, ini kawan baik saya. Ini Pak Ibu atau Bapak ini, Harlian? Bapak. Oh, Pak Harlian kalau sedang ada di posisi lokasi, ya kan? Ini akan menjadi menarik di lokasi layanan satu atap, sinyalnya bagus, bisa dibuka zoom-nya, kita bisa langsung live dari sana. Pak Harlian bisa menyapa langsung ke Prof Zudan. Menarik juga ini kalau memang sedang ada di situ, boleh pakai perangkatnya bisa komunikasi. Lanjut Prof sambil menunggu Pak Aryan, siapa tahu nanti masuk. Anjungan Dukcapil Mandiri tadi itu konsepnya seperti ATM. Duit itu kan nggak mengenal
otoritas wilayah, tidak ada duit kabupaten A, duit kabupaten B, itu tidak dikenal. Iya, iya, iya. Duit semua sama. Nah, itu yang kemudian menginspirasi Dukcapil untuk berbenah. Dinamika penduduk kita itu besar sekali. Perpindahan penduduk kita besar sekali. Dan kebutuhan dokumen itu tinggi. Nah, maka kita mencoba ini gimana caranya agar dokumen kependudukan itu keluar dari mesin, tidak keluar dari kantor. Nah, Dukcapil kemudian melakukan riset, melakukan kajian. 2019 kita bisa mendesain namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi mencetak KTPL di mesin ATM-nya Dukcapil itu, mencetak kartu keluarga di mesinnya Dukcapil itu. Nah, ini nanti teman-teman. Kalau mesin yang cetak berarti kita gratis dong, Pak? Gratis, semuanya gratis. Ini Dukcapil ini luar biasa, semua gratis, semua gratis gitu. Anggarannya gede banget itu berarti. Nah, ini alhamdulillah. Nanti teman-teman bisa buka di YouTube. Ya. Ketik Anjungan Dukcapil Mandiri. Contoh-contohnya sudah banyak. Memang tahun ini belum seluruh Indonesia. Yang sekarang sudah terpasang baru di 77 daerah. Sampai akhir tahun nanti target kita 144 Anjungan Dukcapil. Nah, yang menyenangkan bagi saya adalah mulai masuknya pihak ketiga yang bekerja sama dengan Dukcapil. Sehingga Anjungan Dukcapil ini gratis, kita tidak mengeluarkan dana dari APBN. Dari partisipasi pihak ketiga. Partisipasi pihak ketiga. Yang memang karena mereka juga kemudian mendapatkan manfaat ketika data kependudukan ini rapi, maka mereka juga akan secara bisnis mereka juga akan menjadi lebih nyaman. Salah satunya itu, mereka akan mendapatkan data yang akurat dari perbankan. Contoh BPD Jatim itu memberikan CSR-nya 20 Anjungan Dukcapil Mandiri ke Provinsi Jawa Timur untuk dibagikan di kabupaten kotanya. Karena dia terbantu dengan data, dengan akses data Dukcapil. Kemudian ada perusahaan yang mengembangkan kerjasama periklanan. Jadi di dalam Anjungan Dukcapil Mandiri itu, kiri kanannya dipasangi iklan. Ada iklannya yang kemudian dikontrol sama mereka ya. Jadi orang pas nunggu nyetak itu suka nggak suka terus disajikan. Misalnya ditulis BPD Jawa Tengah, ditulis Bank Rakyat Indonesia. Kan itu iklan sepanjang tahun. Dibaca terus dengan produk-produknya. Nah, mereka memberikan alat itu kepada Kementerian Dalam Negeri. Bapak nggak usah bayar. Ini saya pinjemi alat, saya yang merawat. Tolong dikirim ke kabupaten kota. Nah, inilah kan sebuah bentuk sinergi, bentuk kolaborasi. Daripada lembaga itu beriklan dengan baliho, ya kan, dengan poster, dengan spanduk, dibaca, setelah itu dicopot oleh Satpol PP karena habis kontraknya. Ya. Nah, dengan Anjungan Dukcapil, ini anjungannya 5 tahun bertahan, ya 5 tahun iklannya. Dan boleh iklannya mereka ganti-ganti sendiri. Silahkan dipasang stiker. Prof, yang kayak gitu itu inisiasi dari swastanya apa terobosan dari Prof Zudan? Jadi ini kan gaya bersambut, Mas. Saya diskusi, ketemu dengan kawan-kawan, saya berbagi cerita. Saya punya impian begini. Rakyat itu bisa mengurus layanan administrasi kependudukan 24 jam. Mau malam boleh, mau habis subuh boleh. Dan 7 hari seminggu, hari Sabtu dan Minggu. Teman-teman saya, yang para pengusaha, teman-teman di kantor, teman-teman IT bertanya, gimana caranya Pak Prof? Kita pindahkan printer yang di kantor, kita pindahkan printer sistem komputer yang ada di kantor ke dalam mesin, seperti ATM. Oh, kalau begitu bagus itu, bisa kita coba. Nah, terus pendanaannya gimana? Nah, coba sekarang kita tanya teman-teman yang memiliki biaya iklan. Biaya iklan yang biasanya di spanduk, di poster, di videotron, kita pindahkan ke alat itu. Sehingga kan ada TV-nya itu, Mas. Ya, betul. Belum orang mengurus kan bisa ada layar berjalan. Apalagi ditempatkan di tempat-tempat strategis yang orang alasannya dari Dukcapil adalah supaya orang gampang tahu kalau itu ada alat anjungan tunai, anjungan Dukcapil untuk Dukcapil mandirinya tapi sisi yang lain sebenarnya kan memberikan tempat yang strategis supaya iklannya sering banyak orang yang lihat kan gitu. Betul. Ini kan win-win solution. Jadi, luar biasa. Anjungan Dukcapil dipasang di mall-mall.
Nah, iya itu pasti ATM. poinnya kan ke situ. Kemudian Betul. yang kemudian pengen apa artinya yang akan terlibat itu kan akan berhitung berapa viewer atau berapa apa orang menatap titik itu. Jadi ibarat kata ya per orang lihat itu berarti kan cuma nggak sampai 1 sen rupiah umpamanya. Ya. Artinya kan yang dia berikan itu sangat murah, tetapi kemudian membantu apa agenda-agenda dari pemerintah. Ini luar biasa nih, Pak. Dan Kolaborasi yang luar biasa ini. ya, terima kasih Mas Suryo Koco. Jadi ini saya meminta teman-teman semua di Pemda coba gandeng mall apa di sana, sehingga masyarakat Ya, kalau membuat dokumen datang ke mall itu ya betul. sambil nunggu, dia sambil beli kopi di sana, sehingga mallnya juga hidup. Contoh yang bagus di Kabupaten Magetan. Oke. Anjungan Dukcapil Mandiri dipasang di mall pelayanan publik di atas pasar. Jadi bawahnya itu pasar, pusat pertokoan itu, Mas. Ya, 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 ya. Itu pusat layanan. Sehingga masyarakat itu ke pusat layanan sekaligus mampir ke pasar. Jadi pasarnya hidup, pusat layanannya juga rame. Karena orang sekali jalan bisa datang ke 2 titik. Ini juga terobosan. Magetan termasuk salah satu daerah yang pertama-tama menggunakan anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, kami sekarang bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta yang namanya PT Sinergi Nasional Rakyat Indonesia. Saat ini dari PT itu sudah ada 100 anjungan Dukcapil Mandiri yang diberikan kepada Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka di atas. Artinya bahwa Dukcapil Kemendagri sudah melakukan kerjasama, itu tidak berarti bahwa teman-teman di Dukcapil Kabupaten itu kemudian tidak bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain, kan, Bro? Artinya, taruh kata nih, saya Dukcapil dari kabupaten tertentu gitu, maka ruang untuk kemudian saya menduplikasi model kerjasama yang dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri itu bisa kemudian kita lakukan dengan mitra di lokal gitu. Kira-kira gitu, Bro. Sekali. Misalnya ya, ini kan kabupaten kota, semua rekening gajinya kan lewat bank. Ya. Nah, nanti bank itu tolong dong kamu buatkan anjungan Dukcapil Mandiri dengan sistem yang persis sama dengan di pusat, Anda biayai, pasang iklan bank itu. Monggo, boleh. Kerjasama dengan misalnya mall besar yang ada di sana, taruh di mall itu. Ditulis karena buat mall sendiri kan juga satu daya tarik bahwa kalau kamu ada urusan dengan keperluan untuk keanjungan Dukcapil tadi, maka pilihannya di kota ini hanya ada di mall ini, kan itu nilai lebih dari mall yang kemudian didapatkan, Bro. Betul. Jadi kita itu bersinergi untuk saling memberi nilai tambah. Iya. Jadi kalau kita hanya ngomong KTP tok, kesannya kok nggak ada memberi manfaat bagi orang lain, hanya memberi manfaat bagi pemiliknya. Tapi saya membangun ekosistem. Kita Dukcapil membangun ekosistem. Yuk, yang namanya produksi itu dari hulu ke hilir harus bisa memberi manfaat. Iya, betul. Maka kita kembangkan ekosistem. Sekarang dengan anjungan Dukcapil Mandiri, anjungannya bisa diletakkan di bandara, diletakkan di stasiun kereta api, di mal-mal. Malnya dapat manfaat, orangnya datang. Nah, masyarakat juga sekali jalan, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Sekalian ke mal belanja, sekalian ke pasar belanja, dan di anjungan Dukcapil bisa dicetak KTPL, bisa dicetak kartu identitas anak, bisa dicetak akte kelahiran, bisa dicetak kartu keluarga, bisa dicetak akte kematian. Seperti itu. Berarti di situ ada proses cetak untuk mama nih, kita mama ada keperluan apa, terus tahu-tahu minta untuk ada kartu keluarga dan seterusnya. Maka ketika ada anjungan Dukcapil Mandiri itu, maka kemudian kita bisa tinggal datang ke situ dengan data yang kita punya isi untuk kemudian saya pengen cetak kakaknya, berarti bisa cetak di situ. Ya, jadi kita mudahkan. Jadi persis seperti kita membuat ATM, mengambil uang di ATM. Nah, kita pertama-tama daftar ke Dukcapil. Nomor handphone saya berapa? Karena nanti akan dikirimi PIN di nomor handphone. Atau dikirimi namanya QR Code.
Sehingga nanti Oke, ini saya mau menceritakan. ini Prof Zudan luar biasa ini. Ya. Memainkan artinya sepertinya memberikan kemudahan, tapi ada juga bagian yang kemudian harus di-grab menjadi data penting. Jadi ketika kemudian oke, kalau mau memakai layanan itu maka harus teregistrasi nomor handphone Anda karena akan dikirim PIN-nya, akan dikirim untuk kemudian bisa mendapatkan layanan. Suka tidak suka kemudian dari data saya akan bertambah bahwa nomor handphone ini adalah nomor aktif dari nomor induk nomor induk kependudukan saya, kan gitu ya, Prof? Ya, betul. Jadi semakin lama big data kita akan bertambah besar. Luar biasa. Masuk nanti QR code, ada PIN, orang langsung dengan PIN-nya ketik di anjungan Dukcapil, mau cetak apa? KK, KTP, akte kelahiran, sudah ada fitur-fiturnya. Nah ini Mas, belum pernah di Indonesia ada dokumen publik keluar dari mesin. Nah, teman-teman Dukcapil di kita seluruh Indonesia ini hebat-hebat, tangguh, militan, berpikir tanpa pamrih, berkreasi terus-menerus. Mas harus pakai pamrih, Prof. Kalau nggak pakai pamrih nanti salah. Pamrihnya adalah memberikan yang terbaik di tempat pekerjaan, kan gitu. Ya. Oke, Prof, jangan kemana-mana, ini kayaknya saya harus jeda karena takut kopi saya terlalu dingin. Kita akan jeda sesaat dan akan kembali lagi bersama Prof Zudan, ngopi pagi kita. Makin seru aja, makin hari makin seru, luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di ngopi pagi bersama Prof Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Kembali ke ngopi pagi. Makin keren aja ini. Dukcapil ternyata luar biasa. Cuma ini urusannya mungkin lebih karena belum terekspos dengan luas. Jadi kayaknya agenda-agenda berikutnya kayaknya pagi-pagi kita kayaknya perlu juga nih Prof untuk mengundang teman-teman Dukcapil dari daerah yang sudah melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa berbagi cerita bagaimana sih susahnya, tapi bagaimana juga asiknya ketika kemudian kita bisa sampai melakukan seperti ini dan seterusnya. Ini menurut saya sih mau bisa kita jadikan tempat ngopi pagi ini untuk ngopi pagi bersama Prof Zudan ini adalah tempat juga untuk kemudian teman-teman yang berkreasi dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain bisa diundang untuk bisa ngopi bareng Prof Zudan. Ya, setuju saya Mas. Ya. Misalnya besok pagi kita
geser topik lebih mendalam tentang anjungan Dukcapil Mandiri. Misalnya ya, kita undang teman di Tangerang Selatan yang sudah operasional, Betul. Zoom dari sana. Teman yang di Magetan, sedang di Banyuwangi gitu ya. Ya. Kemudian di Banyu Asin, di Banyu Asin itu di Sumatera Selatan. Monggo nanti ini tinggal teman-teman dari Dukcapil aja kemudian nanti mereferensikan untuk kemudian ini nah, boleh nanti. Ya. Jadi gini Bro, mungkin sedikit cerita TV Desa. Ketika TV Desa kita coba ingin apa sih yang ingin dilakukan TV Desa? TV Desa ingin memberikan satu tayangan yang kemudian bisa menjadi inspirasi, tayangan yang kemudian edukasi, yang kemudian teman-teman yang mungkin tadinya tidak tergerak atau tidak terpikir jadi ternyata bisa seperti itu, ternyata bisa seperti itu. Ini yang bagian yang kita ingin terus kembangkan. Salah satunya kita untuk terobosan teman-teman melakukan kegiatan pelayanan, umpamanya teman kok ada sekdes yang kemudian membuat terobosan untuk setiap kakak dari warga itu ada barcode-nya supaya dia tidak susah nyari dan seterusnya. Besok perlu ditampilkan Mas, beliau di Zoom gitu biar cerita, biar teman-teman. Boleh Bro, karena sempat jadi tamu kita juga, artinya itu mungkin bagian yang sisi yang lain menurut saya Bro, ada juga yang menarik bahwa di forum pagi atau ngopi pagi bareng Prof. Zudan ini, di samping kita bisa mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang ada di daerah dan seterusnya, bisa juga jadi kesempatan untuk belanja tantangan gitu. Artinya belanja tantangan, ini gimana sih gini-gini, ya udah datang ke ngopi pagi, ente ngoceh deh, aku dengerin. Ketika udah dengerin, ini loh yang sudah dikerjakan gini-gini, bisa jadi karena dia belum tahu, atau bisa jadi ternyata kita masih ada kekurangan nih bagian ini. Berarti itu akan diperbaiki. Mungkin itu bagian menarik. Ya, saya setuju Mas. Jadi ada teman-teman yang misalnya kesulitan mengurus apa, sudahlah Mas zoomingkan saja. Ya. Itu kok buat akte kelahiran di daerahnya kok sulit gitu. Ayo nanti Prof. Zudan langsung kontak dari kabupatennya. Luar biasa tuh. Oke. Kan ada di sini, bisa langsung kan? Iya. Teman-teman. Prof, kembali ke KTP elektronik seumur hidup. Adakah agenda karena kita bicara KTP elektronik, maka bicara agenda digital. Apakah ada agenda besar yang di samping memang kalau bicara database ya memang suka tidak suka namanya administrasi kependudukan ya database-nya ada di situ. Tetapi bahwa kemudian ada agenda besarnya bahwa siapapun yang kemudian tidak punya KTP elektronik maka kemudian dia tidak akan mendapatkan fasilitas apapun yang negara bisa berikan, umpamanya seperti itu. Atau kemudian ketika kemudian dia mendapatkan sudah punya KTP elektronik, sebenarnya ketika kemudian memberi dia mendapatkan layanan apapun, taruh kata dengan BPJS, kesehatan dan seterusnya, maka semua rekam medik dia ketika melakukan pengobatan itu akan sudah terintegrasi, akan masuk ke datanya di BPJS umpamanya. Karena kan kayak ini Prof, yang saya kan kebetulan ikut di BPJS Kesehatan Mandiri. Itu kan ketika mereka ada aplikasi, itu kan lebih pada kita yang harus mengisi sendiri gitu. Padahal mestinya ketika saya berobat, data saya ada di situ, NIK-nya saya ada di situ gitu kan. Ketika saya berobat mestinya di klinik itu memberikan catatan, otomatis mestinya sudah masuk. Ketika itu masuk pada saat saya ada di klinik yang lain dan seterusnya, si dokter mestinya kan nggak perlu tanya bahwa artinya ada obat tertentu yang nggak boleh atau enggak dan seterusnya, karena rekamnya kan mestinya sudah ada dari perjalanan itu. Apakah ada agenda besar sampai pada level-level tertentu yang kemudian ibarat kata kamu mau melakukan apapun itu ketika kamu sudah punya KTP elektronik, yang dibutuhkan adalah kamu jadi orang baik. Karena kalau kamu jadi orang yang tidak baik, maka rekaman itu pasti akan ada. Ibarat kata hari ini sekitar 3, 4, 5 tahun yang lalu saya sampaikan ke teman-teman, kalau kamu sudah mulai main di sosial media,
itu dunia maya, dunia maya itu dunianya orang baik. Jadi kalau kamu berlaku buruk, itu akan tercatat dan kamu harus jadi orang yang konsisten. Kalau mau jadi jahat, ya jahat terus aja. Karena apa? Karena ketika kamu tidak konsisten akan ketahuan tanggal berapa kamu ngomong apa, berapa tahun kemudian kamu ngomong apa, itu bisa di-trace dan sebagainya. Artinya, balik ke yang tadi, Prof. Kayaknya Prof. Judan punya obsesi atau mimpi besar tentang administrasi kependudukan ini. Kalau boleh berbagi pagi ini. Mas Suryo Koco, Ya, jenengan itu memang luar biasa. 2-3 langkah di depan orang lain. enggak lah, saya di belakangnya Prof lah. Saya mengira-ira aja, kira-kira Prof itu udah mau ke sana juga. Sebuah bangsa Ya, yang maju, pasti administrasi kependudukannya maju. ya. Amerika, tradisi administrasi kependudukannya bagus sekali. Turki, administrasi kependudukannya bagus sekali. Jepang, bagus sekali. Korea Selatan, hebat. Singapura, negara kecil, administrasi kependudukannya bagus sekali. Maka, setiap administrasi kependudukan yang bagus akan bisa membangun peradaban yang bagus. Ya. Jadi sekarang obsesi kita, imajinasi Dukcapil seluruh Indonesia adalah membangun peradaban baru di Indonesia. Bayangkan, Mas. Dari sini, dari KTPL, Indonesia itu sekarang bisa face recognition. Jadi mengidentifikasi orang lewat wajah. Ya. Jadi hati-hati. Teman-teman semua sekarang kalau di mall jangan toel-toel. Jangan ngambil-ngambil barang milik orang lain. Itu pasti ketahuan. CCTV itu di mall kan banyak. Ya. Wajahnya sudah terpantau. Jadi jangan salah kalau ada di supermarket ngambil apa itu dari CCTV-nya kelihatan. Dan jangan takut jangan takut dengan adanya taruh kata Dukcapil sampai ke arah sana ketika kamu tidak berpikir jadi orang jahat kan gitu, Bro. Oleh karena itu peradaban yang dibangun adalah peradaban untuk menjadikan seluruh Indonesia adalah orang baik. Ya. Saya pernah dikirim belajar ke Estonia tentang administrasi kependudukan. Di Estonia itu tertib sekali, Mas. Tidak ada orang membuat KTP lebih dari satu, nggak ada. Nggak ada orang memalsukan identitas, nggak ada. Tidak ada orang berani berbuat jahat, coret-coret di tembok-tembok, merusak fasilitas negara, nggak berani. Mengapa? Walaupun nggak ada polisi, nggak ada ada polisi, nggak ada yang tertib, langgar, nggak ada. Karena CCTV ada di mana-mana dan terkoneksi dengan database kependudukan. Dan semua terrecord. Dia melakukan kejahatan apa, terrecord. Dia melakukan pelanggaran lalu lintas, terrecord. Dia memalsukan dokumen, terrecord. Dia pindah penduduk, tidak lapor, terrecord. Dia beli mobil, terrecord. Plat nomornya terrecord. Negerinya tertib, Mas. Dan ini menyenangkan bagi orang-orang baik. Karena jalan di malam hari tenang. Karena semua ada CCTV-nya. Kalau orang nakal pasti nggak nyaman. Artinya membangun sebuah peradaban baru dengan suasana yang kemudian kita bisa bahagia, warganya bahagia. Jadi kalau saya sempat ngobrol sama teman-teman itu, sebenarnya yang paling penting itu apa sih? Oh ya, paling penting itu bahagia. Ketika bahagia itu artinya adalah kita tidak pernah takut akan apa yang terjadi esok hari kan. Ketika kita masih takut sepeda motor diparkir di depan itu bisa hilang, oh berarti masih belum bahagia kan gitu. Ketika masih takut besok ada tagihan, berarti belum bahagia. Tapi kembali yang tadi Profesor sampaikan, berarti sampai di arah ke sana, artinya sampai kepada warga masyarakat kita yang kemudian bisa bahagia itu dimulai dengan tertib administrasi kependudukan. Itu ya Prof. Satu dimulai itu. Satu, penduduk hanya boleh memiliki satu identitas. Berbagi negara tidak ada penduduk ingin memiliki identitas lebih dari satu, nggak ada. Nah, semua negara maju menerapkan single identity number. Maka hak politiknya melekat dengan number itu. Hak sosialnya melekat dengan number itu. Hak ekonominya melekat dengan number itu. Berarti gini Prof, itu salah satu yang kemarin terobosan Prof yang kemarin sampaikan ini yang nyangkut ke masalah kemudian orang berpikir punya banyak KTP tadi, begitu kemudian status anak nikah dan seterusnya yang kemarin sempat kita diskusikan, itu mungkin salah satu bagian bahwa supaya ini ya udahlah di sana tercatat nikah, di sana tercatat nikah,
Nah, akhirnya kemudian bisa si anak juga bisa punya akte dan seterusnya. Luar biasa, berarti sebenarnya tantangannya banyak sekali dan Profesor Judan mesti mengurai satu-satu membuat koneksi. Berapa lama untuk jadi kemudian setiap negara ide-ide luar biasa ini, Prof? ini kita 5 tahun ini terus mendorong penggunaan biometrik sidik jari, penggunaan NIK, penggunaan foto wajah, dan itu diawali dari pendahulu kita. Ini yang mendesain KTPL ini cara berpikirnya luar biasa. Kalau saya ini sebagai dirjen kan hanya memetik buahnya, mengembangkan dari akar yang sudah dibangun dengan sangat bagus. Artinya kalau ibarat petani, Profesor Zudan ini lebih pada bagaimana kemudian pasca panen harus dimaksimalkan nilai. Saya mulai dari ketika keluar buah, harus bisa kita olah. Kan KTPL itu membuahkan data, Mas. Iya. Ini kan dokumen kependudukan. Ya, betul. Dokumen itu kalau dulu berhenti di dokumen, cukup. Nah, saya olah di dokumen itu ada data. Data inilah yang kita kembangkan. Maka lahirlah big data. Setiap negara maju pasti big datanya hebat. Maka big data kita sekarang ada foto wajah, ada biometrik sidik jari, ada NIK, ada iris mata. Nah, ini kekuatan yang dahsyat untuk maju. Nah, maka kita bisa kembangkan anjungan Dukcapil mandiri nanti berbasis biometrik. Yang Mas Suryo Koco tadi sampaikan, merubah data gimana? Besok lewat anjungan Dukcapil mandiri. Kan sidik jarimu sudah ada. Artinya sidik jari sudah ada, terus mukanya dipaskan, berarti benar orangnya. Artinya tidak ada orang lain yang mencoba mengganti data gitu ya, Prof? Betul. Jadi ini perlu tahapan-tahapan dan sekarang sudah bisa mulai mengarah ke sana. Mas Suryo Koco, kita nggak pernah membayangkan orang membuka rekening dengan foto wajah. Lalu sekarang KTP elektronik nggak bisa. Maka kita kembangkan ekosistem. Maka pekerjaan pertama kan kita membangun peradaban yang secara teknis itu dengan cara membangun ekosistem. Kalau tidak punya KTPL tidak bisa buat SIM. Maka data SIM sama dengan data KTPL. Anda dan secara proses karena memang digital artinya rekam jejak digitalnya itu juga menjadi catatan untuk kemudian validasinya data ini seperti apa, kira-kira kayak gitu. Iya, jadi sekarang di data Dukcapil itu sudah tampak nomor SIM-nya Mas Suryo Koco, nomor handphonenya Mas Suryo Koco, polis asuransinya, nomor NPWP, nomor BPJS Kesehatan. Besok kita kembangkan lagi dengan ijazah. Jadi ijazah besok akan ada NIK-nya. Sehingga tidak ada lagi pemalsuan ijazah karena ketik NIK-nya sekolahnya di mana sudah akan tampak semua. Nah, artinya bahkan lembar kertas ijazah itu sebenarnya juga nggak terlalu penting karena di data kependudukannya sudah ketahuan bahwa ini lulus di dari sekolah mana tahun berapa dan seterusnya gitu, Bro. Betul. Artinya setidaknya sampai di informasi kelulusan. Kalau nilai mungkin itu urusan sekolah, tapi informasi kelulusannya udah clear gitu kan. Yang nilai disembunyikan aja, nanti kelihatan. Nanti kalau nilai saya pastikan, Bro, kalau boleh ada permohonan saya pastikan untuk nilai jangan ada disimpan di sana karena nilai saya untuk lulus sarjana pun hanya melebihi dari standar itu 0,1. Jadi kalau dipublish di situ nanti saya kelihatan itu ternyata juga nggak terlalu pinter juga gitu kan. Oke, Prof, luar biasa ya kita. Pembenahan yang terus kita lakukan, belum sempurna, Mas. Perlu dukungan masyarakat, perlu masukan, ya. Karena apa? Penduduk kita besar sekali. Dan di tapi gini, Prof, saya melihat sesuatu yang luar biasa dari yang Prof tadi sampaikan adalah bagaimana membangun kolaborasi, membangun sinergi dengan para pihak yang kemudian memang dia juga membutuhkan data-data dan seterusnya. Karena sekarang nih salah satu saya menyampaikan ya kita kadang kita juga harus bersyukur ada pandemi ini kan, artinya banyak hal yang kemudian dulu itu harus sowan, harus nunggu di depan pintu dan seterusnya. Sekarang kan tinggal Zoom meeting dan seterusnya. Nah, sisi yang lain kayak buka rekening gitu kan, buka rekening bank gitu kan. Dulu kan memang kita harus ngantri dan seterusnya. Sekarang kemudian dengan adanya kondisi seperti ini terobosannya luar biasa. Teman-teman bisa langsung membuka rekening dengan menggunakan aplikasi dari bank masing-masing.
cukup dengan fotonya, KTP dulu, habis itu foto wajah, selesai KTP foto wajah, berarti terus habis itu foto bareng KTP-nya, gitu kan, artinya untuk melakukan cek data dan seterusnya. Artinya setiap tantangan itu setiap masalah itu dijadikan tantangan, jadi peluang, dan Dukcapil juga mengambil peran itu menurut saya ya. Mungkin kalau tidak ada ribut-ribut heboh-heboh yang dulu itu mungkin juga tantangannya juga nggak jadi menarik juga kan, karena semua langsung memperhatikan mentolengi Dukcapil ki ngopo menaiki ono KTP berserakan ada apa. Akhirnya kemudian ini kita dipantengin orang banyak harus membuat sesuatu yang luar biasa. Apa kira-kira juga ada hikmah di balik sesuatu itu? Para kerabat desa dan teman-teman semua, seluruh pemirsa TV Desa ya. Saya dengan teman-teman Dukcapil pusat dan daerah, kami membangun paradigma tidak saya, tidak Anda, tetapi kami, kita. Gitu. Sehingga kita membangun soliditas, membangun kekompakan, membangun militansi, resilience, ketahanan untuk menghadapi masalah bersama-sama. Saya percaya bahwa masalah adalah tangga untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, Mas. Jadi setiap masalah, oke, kita selesaikan naik. Ada masalah, naik lagi. Ada masalah, kita naik lagi. Bukan kemudian masalah meruntuhkan kita. Seluruh Indonesia kita naik bersama-sama membangun branding. Nah, branding baru menuju Dukcapil digital. Tetapi yang Mas Suryo Koco tadi sampaikan itu benar. Setiap orang membutuhkan stresor dari luar. Stresor itu sesuatu yang seolah-olah membuat kita stres, kemudian bergegas, berbenah. Bayangkan kalau nggak ada masalah, orang merasa kok kayak udah nyaman. Tapi ketika satu muncul berita, satu daerah ada calo. Kita aware semua seluruh Indonesia, ternyata masih ada calo. Dan calonya orang dalam. Waduh, tambah mumet saya. tapi betul tadi bro, setiap ada sesuatu maka itu sebenarnya adalah ujian yang harus diselesaikan untuk kemudian kita naik kelas kan. Artinya ketika kemudian melihat ini ada masalah, jangan kemudian berusaha untuk ditutupi, ya harus diselesaikan kalau memang itu masalah. Dan itu menurut saya ya tahapan yang luar biasa. Tapi sayang sekali bro, ini waktu kita ternyata sudah di penghujung. Mungkin closing statement untuk pagi ini tausiah dari Mas Hujan, silakan. Terima kasih teman-teman semua, Mas Suryo Koco dengan TV Desa, seluruh kerabat desa, seluruh pemirsa, teman-teman yang ada di sini semua Dukcapil seluruh Indonesia yang berkesempatan gabung di Zoom atau menonton TV Desa secara langsung atau lewat YouTube. Identitas kunci penting bagi kita semuanya. Karena apa-apa di dunia ini memiliki nama. Pohon memiliki nama. Batu cincin memiliki nama. Kendaraan bermotor diberi nama. Dan pohon saja sekarang diberi sertifikat pohon, terutama pohon langka. Cincin diberi sertifikat. Sepeda motor diberi surat. Masa sih manusia tidak diberi identitas? Beri identitas. Identitasnya untuk anak-anak adalah kartu identitas anak, dan untuk orang dewasa adalah KTP elektronik. Nah, khusus KTP elektronik di Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 63 itu mengatakan penduduk WNI dan WNA diberikan identitas KTP elektronik bagi yang memenuhi syarat. Nah, untuk KTP elektronik bagi WNI harus berumur 17 tahun atau pernah menikah. Bagi WNA wajib diberikan KTP elektronik bila memenuhi syarat kartu izin tinggal tetap. Jadi Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa jangan kaget kalau ada WNA, orang Arab Saudi, orang China, orang Amerika memiliki KTP elektronik. Itu seperti kita di luar negeri diberi permanen residen, diberi ID, sama. Itu adalah tradisi internasional. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, di dalam kita bekerja, menyelesaikan pekerjaan kita, ada masalah. Tantangan kepemimpinan, leadership challenge, adalah bagaimana kita memberikan solusi. Setiap pemimpin tidak boleh hanya berhenti berkeluh kesah ketika ada masalah. Pemimpin harus bergerak untuk memberikan solusi. Nah, jadi mari kita, semua dari kita adalah pemimpin. Maka semua dari kita harus bergerak memberikan solusi. Demikian Mas Suryo Koco. Oke, terima kasih. Luar biasa Prof. Zudan.
Ada yang terakhir tadi yang menarik, mungkin nanti saya akan usulkan ke teman-teman di Dukcapil atau teman-teman redaksi nanti juga bisa mempersiapkan tentang KTP elektronik untuk orang asing itu seperti apa dan sebagainya. Ini kayaknya menarik untuk kita jadikan obrolan mungkin besok pagi atau pagi berikutnya, tapi yang jelas pagi ini kita cukup sampai di sini ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Terima kasih Prof. Zudan sudah berkenan untuk ngopi pagi bareng kita di TV Desa. Sampai di sini, sampai bertemu di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.